Oke, bertemu lagi kita. Saya punya video kali ini, saya mau share kamu pengalaman kisah benar pengalaman saya. Kisah benar pengalaman saya semalam itu. Sepanjang saya berkhidmat di dalam komando Malaysia. Apa ini cerita saya ini bekas komando Malaysia lah, sebab saya sudah pensiun. Jadi saya sudah pensiun ini, jadi tidak masalah untuk saya mau share kamu pengalaman saya yang cukup berharga kan. Mana tahu ada lepas kamu menonton ini, kamu boleh bagi tahu sama anak buah, anak sendiri untuk mau pergi join bekas pasukan saya itu. Seronok. Kepuasan. Puas, kau akan merasa puas. Oke lah. Terus kita pergi pada apa yang saya mau cakap sebenarnya itu bagi saya. Oke. Tidak banyak saya punya pengalaman sebenarnya ini. Yang pengalaman yang boleh dikatakan mencabar dan berbahaya, bukan berbahaya. Oke. Yang pertama sekali adalah masa kami ada operasi di Sabah pada tahun 2011-12 begitulah. Oke. Kami ada operasi sana tuh dalam jangka masa 3 bulan. Dan kami ditempatkan 3 penempatan, yaitu di Kudat, di Sandakan, dan Kinabatangan. Dan saya ditempatkan di Sandakan. Dan itulah kali pertama saya menjejak kaki di Sandakan, walaupun saya orang Sabah. Oke. Tapi mahal itu sebab saya jejak sana tuh bukan saja-saja, tapi ada tugas yang cukup penting. Oke. Tugas kami pergi sana tuh sebenarnya bukan mau kawal perairan tuh. Ada sudah yang kawal tuh. Cuma kami mau cover yang mengawal tuh. Maksud saya kami ini kecil saja, dalam 5-6 orang saja. Tugas kami mau cover kumpulan besar tuh. Kumpulan besar kami mau cover di orang. Backup. Tugas kami. Oke. Jadi sampai di Sandakan itu, dia akan ada kumpulan-kumpulan di antar pulau ke pulau. Oke, ini kumpulan ini yang askar biasa di antar kumpulan dia, dan ada kumpulan kami pergi. Dia dalam 2 minggu bertukar, sampailah 3 bulan. Oke. Jadi turn saya nih, saya kena yang last. Maknanya lepas kami punya tuh job itu, terus kami punya operasi pun habis. Oke, saya punya case ini begini. Saya kena antar di satu pulau yang dinamakan Pulau Kaniogan. Mungkin ada yang pernah dengar. Kampung Kaniogan. Dia ini jauh sudah dari Sandakan dan dekat sudah dengan Buluran. Sebab saya tanya orang kampung situ, dia bilang kalau pergi Sandakan jauh sudah, tapi kalau pergi Buluran dekat. Di Kaniogan ini orang-orang dia punya cakapkan macam yang kode keke tau. Kalau orang-orang sama, jauh sama kan bercakap macam mana. Begitulah cakap di orang. Jadi tidak masalah untuk bergaul dan senang untuk bertukar-tukar pendapat. Oke. Siapa ini kan cerita lagi, kami sudah sampai sana tuh. Oke, kami sana tuh 3 orang saja. Sepatutnya kami ada 5 orang ataupun 6. Tetapi time tuh kami kena bagi 3 orang saja. 3 orang. Sebab pulau itu kecil dan jauh. Jadi dia utamakan pulau yang besar. Oke, tidak kisah. Sampai sana. Oke, tugas kami situ dalam 1 minggu
untuk cover situ, cover askar yang biasa ini bertukar. Jadi kami cover tempat tuh dulu sementara dorong bertukar, dan selepas dorong bertukar kami cover juga lah semua sekali situ, biarpun kami 3 orang. Jadi seminggu tidak apa-apa berlaku lah, tidak apa-apa berlaku. Cuma yang last tuh, sebenarnya time tuh kami mau tunggu bot saja untuk kena pick up sebab tugas kami sudah habis. Jadi kami pun pikiran balik sana kan. Tapi pada petang itu, pagi dalam pukul 10 saya tengah TV Astro Awan nih. Sebab itu saya dapat pun tiba-tiba kota penempatan itu yang askar biasa tuh, dia sudah menjerit lah. Dia bilang, mana ketua komando sini, dia bilang. Yang kawan saya 2 orang tuh sana doang minta telepon di JT. Sebab di JT saya dapat lain kan, itu pun main gantung. Tapi sekarang tidak tahu lah, mungkin oke sudah. Jadi saya bilang, saya pun ada apa itu, saya bilang. Dia punya pangkat tuh tinggi sedikit lah. Dia saya panggil pangkat dia, saya bilang, kenapa itu, saya bilang. Oh, dia bilang, komando, macam nih. Tadi ada orang kampung datang, mau minta tolong. Dorang kena kena lanun, macam kena rumpak, dirumpak kami, dia bilang. Dirumpak. Apa yang dirumpak? Saya bilang, dorang punya dorang punya peralatan untuk nelayan lah. Macam pokat kena ambil dan kena kejar. Dia bilang. Jadi kenapa pula suruh saya? Sebab kami 3 orang, lagi pun tugas kami ini sudah habis. Kami tunggu untuk mau kena pick up balik saja, saya bilang. Laporan pun saya sudah antar, saya bilang, untuk kami punya tugas itu habis. Minta tolong betul. Saya bilang, janganlah takut, saya bilang. Bukan takut, dia bilang. Habis itu jomlah kita pergi sama-sama, saya bilang. Dia tidak mau. Dia punya anak-anak buat tuh semua masuk di bilik, tutup pintu pas semua. Saya bilang, kenapa ini semua ini, saya bilang. Marilah kita sama-sama, saya bilang. Nah, tahu betul dia punya orang kampung tuh cakap. Dan mungkin ramai orang, kami 3 orang ini macam mana. Tidak juga mau dia, dia sanggup ambil 1 tong peluru tuh. Dalam 1 tong tuh 1.000 butir tuh. Dia bagi kami. Dia bagi pakai. Bagi habis pun tidak pandai bilang. Dia sanggup sampai tahap macam tuh. Dia punya penakut tuh. Aduh, saya bilang. Udahlah, kami 1 orang 3 kelopak. Kami 3 orang 6 kelopak. Kan? Lepas tuh dia letak tuh peluru tuh, terus dia jalan. Dia pergi bilik dorang. Apa sekarang apa ini, saya bilang. Betul bukan saya mempersenda, tapi ini adalah pengalaman betul. Depan-depan. Saya bukan menipu ini. Ini betul-betul berlaku dengan saya. Jadi kalau macam ini saya bilang, oke lah. Saya pergi panggil kawan saya itu. Di JT itu saya panggil, kami berbincang. Saya beritahu, yang 2 orang ini 2 orang Semenanjung. Saya beritahu, begini, tadi incas sini dia sudah beritahu saya, orang kampung minta tolong pergi escort, 2 orang pergi ambil balik 2 orang punya barang sebab 2 orang kena kejalanan. Rupa-rupanya 2 orang tahu sudah, sebab di kampung sana tuh, di JT itu berkumpul 1 orang. Cuma 2 orang belum pastilah. Waktu bila saya beritahu, macam tu pula. Okelah, macam mana, saya bilang, kita 3 orang ni jalan kah? Lagipun incas sini, saya bilang, dia sudah bagi 1 tong peluru. Saya ajak tidak mau. Waktu 2 orang tu gelak 2 orang. Okeylah, komando punya pasal. 3 orang pun 3 orang lah. Mati pun matilah, dia bilang, tidak masalah. Okey. Mari kita pergi bilik, kita 2 senjata, load. Lepas tu kita pergi di kampung, saya bilang. Okey, kami pergi, kami ambil senjata,
kami tidak ambil pun peluru orang tuh, kami guna peluru kami. Kan, kami isi. Lalu kami masuk dalam puskesmas nih, kami pergi di kampung tuh. Dorang menunggu kami lah, pasukan keselamatan. Pergi, dia bilang, orang kampung situ terkejut. Kenapa 3 orang saja? Dia bilang. Lepas itu saya ketuakan time itu, sebab saya paling senior. Saya bilang, kami pergi dulu 3 orang, nanti ada lagi 2 orang ikut di belakang, saya bilang. Waktu padahal tiada pun. Kami 3 orang semata-mata tu lah. Mengharap yang tu memang bertapuk di bilik sudah. Jadi okeylah, 2 pun percaya. Waktu saya bilang, mana yang kena kejar, saya bilang. Saya tuan, dia bilang. Ini pasti ini dalam umuran 5-60-an lah, tua sudah. Dan ada 2 orang anak buah dia. Marilah kita jalan, saya bilang. Lepas tu tiba-tiba berteriak satu perempuan sana, aku ndak mau, dia bilang. Aku ndak mau anakku mau ikut, dia bilang. Betul dong macam. Biarlah pada itu, dia bilang. Aku ndak mau. Dia 1 orang sajalah anak lelaki saya itu. Bapak dia tiada sudah. Jadi kalau dia hilang lagi, macam mana saya, dia bilang. Menangis tuh masih itu. Dia tidak mau anak dia ikut, anak tunggal dia. Jadi saya bilang, apa sih? Tidak payahlah ikut anak macam itu, saya bilang. Cari orang lain lagi, saya bilang, untuk bawa bot. Kena bawa 2 bot nih, saya bilang. Waktu dia panggil lah, jadi 2 bot. 1 bot kami besar sedikit, sebab kami itu 4 orang. Yang 2 lagi tuh 2 orang lah. Jadi yang bot di depan tuh kami pun jalan. Jalan. Dalam perjalanan tuh saya tengok kawan saya 2 orang tuh pun berdoa sudahlah. Yalah, apa-apapun berdoa lah. Jadi saya pun berdoa dalam hati sajalah. Dan yang tukang bawa bot itu pun dia berdoa juga lah. Yalah, mana tahu, siapa tahu kan, mana tahu benar. Jadi katanya betul-betul yang paci itu, yang bawa bot itu, dia bilang. Ini betul kak yang ada laporan mengatakan kamu kena kejar lanun, lepas itu ada sinapang, dia bilang. Betul tuan, dia bilang. Dia punya sinapang tuh panjang, dia punya anu itu, dia bilang. Itu saya tanya kawan saya 2 orang tuh. Panjang laras apa itu? Takut jangan-jangan sniper. Kalau sniper mati kita dari jauh. Udah labot begitu-gitu saja. Tidak apalah. Sniper jalan. Kami ikut dan depan bot tuh. Waktu jumpa 1 muara. Kiri kanan muara, tengah-tengah ada pokok, ada bukan, yalah bakau. Jadi saya bilang berhenti dulu. Lepas itu kami teguran, saya dah bawa 1 teropong beno. Jadi kami tengok tepi itu, muara kiri kanan kami, muara kiri, takut ada orang bertapuk situ kan. Jadi dalam 5-6 menit kami berhenti, tiada, kami jalan. Saya suruh bilang kita jalan terus pergi tempat yang tempat kamu tahan pukat, yang kamu kena lanun, saya bilang. Okeylah, pergi. Lepas tu jauh juga, memang jauh. Sampai sebab dorang punya pukat gitu, pukat tudang kah? Ada pelampung. Jadi pergi sana, dorang tarik memang pukat dorang. Waktu kami pun sampai. Inilah pukat kami, dia bilang. Dia angkat memang kena putung sudah. Betul-betul kena putung. Ya, kena putung. Dorang tarik yang kena putung begini, kena cincang yang kan pukat tuh dia kena krak begini. Jadi ini betul kah pukat kami? Saya bilang, betul tuan, inilah pukat kami. Jadi dari mana kamu start kena kejar, saya bilang. Ini bot tuh adalah dia tunjuk tuh. Dari sana kami ingat nelayan juga, dia bilang. Tapi rupanya terus dia mau dia laju betul mau pergi tempat kami kasih tinggal tuh pokok, terus kami balik, dia bilang. Dia kejar juga kami, tapi kami cepat bilang bawa bot. Lepas itu saya bilang, kita tunggu sini dalam 1,5 jam lah, kita tunggu macam mana. Jadi di orang pun ambil pukat orang yang kena putung-putung tu. Lepas tu
Yang dua orang ini, satu orang tengok kanan, satu orang tengok di kiri, kadang-kadang belakang, saya depan jalan. Lepas tu kawan saya di belakang tu dia tweet saya, kenapa saya bilang, dia tunjuk ada bot mau datang tempat kami, ada bot mau datang. Saya tengok, saya tanya, itu yang apa itu kan bot yang kejar kamu tu apa warna dia? Dia bilang hitam. Dia bilang hitam. Kali saya tengok kan bot tu hitam, makin laju. Kenapa ini laju pergi sini? Terus saya tanya pakcik, itu bot mana itu pakcik? Wih, nggak tahu tuan, dia bilang. Kita balik, dia bilang. Tersau sudah pakcik itu. Makin laju, memang menuju di tempat kami. Oh, menuju. Jadi itu yang pakcik itu, yang bot di depan tuh, dia sudah pergi. Jangan dulu bergerak, saya bilang. Jangan, kita tunggu sekejap, saya bilang. Saya bilang sebegitu kawan saya dua orang tuh, ambil senjata, saya bilang. Lepas tu cakap, save. Terus pergi auto, standby. Dia bilang, kami tunggulah, tapi jangan pergi tunggu dulu, kami letak di bawah, pegang begini. Itu pasti itu di belakang tuh begini sudah, dia hisap surya pun, betul ini. Saya bukan mau kasih sedap cerita ini. Memang betul, dia mau hisap surya pun dia tidak sudah, tuan sudah. Lepas tu dia buang tu rokok, dia bilang, tuan kita balik lah, dia bilang. Takut saya, dia bilang. Jangan takut pakcik, saya bilang. Lepas tu kita tunggu, waktu makin lagi dia mau start sudah itu engine tu sudah begini-gini. Jangan dulu pakcik, saya bilang. Kita tunggu, lepas tu tu bot tu dia slow. Lepas tu dia berhenti sekejap, dia patah balik, turun dia bocot balik. Lepas tu itu pakcik tu dia bilang, Bang Kali, dia panggil kawannya. Kita balik, saya bilang. Saya tanya kawan saya dua orang tu, macam mana? Jomlah kita balik. Okeylah, balik. Itu pakcik punya pecut tu. Sekejap saya sampai di kampung tu. Kami sampai di kampung itu, lagi ramai sudah orang. Macam yang ada kejadian mulai menunggu berita hangat ni. Untuk kejut juga. Sampai sana, ketua kampung dia pun ada pergi sana. Ada sudah dua kali sedia minuman, makanan. Tapi saya bilang, kita ambillah seorang satu tin. Terus kita balik di base, saya bilang. Tidak payah banyak cerita dengan orang kampung. Menanya sedoang itu, tuan macam mana? Tidak, saya bilang. Tidak payah. Terus kita balik, saya bilang. Okelah. Pun ambil tin tu, dua pun salam-salam mana lebih kurang. Kami pun balik ni. Kami clear senjata, buka peluru, relax. Tidak lama tu, lepas tu saya pun pergi jumpa semboyan askar biasa ini, infanteri ini, untuk saya hantar laporan ke kami punya base di Sandakan lah, base besar. Macam itulah kejadian dia. Tidak habis lagi nih. Lepas tu okeylah, habis tu besok dia pun kami kena pick up balik ke Sandakan, dan kami pun buat postmortem begini-gini. Okey, tidak. Jadi lepas itu kami mana-mana yang orang Sabah yang terlibat dengan pergi op sana tu, dia bagi cuti lah. Kami punya pegawai bagi cuti dalam seminggu lah. Di mana yang paling dekat dengan Sandakan lah. Jadi saya pun balik seminggu tu, habis seminggu saya balik Sandakan. Waktu saya belilah satu surat kabar tu, Sabah Times kah? Sabah Times. Saya baca kan, saya ternampak satu artikel gambar macam askar lah, pegawai macam salam dengan orang kampung tu. Pun bacalah, Sandakan dia bilang situ. Saya ingat, saya baca, rupa-rupanya berita itu yang kes kami. Saya tidak sangka betul. Itulah kes kami itu, berita tu. Sebut terkejut. Ini bagus, ini mau simpan, saya bilang. Kali saya baca habiskan. Aduh, kalaulah kami pergi time tu, kami kena serang dan antara kami menang ataupun kami mati, sia-sia kami. Sebab
dalam berita tuh tidak pun disebut apa unit kami yang pergi, malah durang yang dapat nama. Tahulah durang unit besar kan, tapi yang pergi kami 3 orang. Ini bukan cerita kelakar, bukan apa, ini betul-betul terjadi. Cuma saya tidak bahan bukti untuk di apa, di bagi nampak. Kawan saya yang dorang tuh ada lagi, tapi dorang sudah pun apa, mungkin sudah posting ke tidak tahulah, tapi masih berhemat sebab dorang saya punya buah lagi. Itu saja bukti yang ada. Kalau mau betul-betul bukti lah, kalau tidak percaya. Tapi itulah, saya jarang membohong kalau pengalaman ini. Betul. Jadi itulah pengalaman. Bukan bilang mau nama, tidak. Tapi terkilan juga lah kan, yang pergi bergadai nyawa kami, tapi dapat nama ini. Sedangkan saya ajak ketua dia pergi, sanggup pergi bertapuk, sanggup bagi peluru 1 tong, takut. So, begitulah kejadiannya. Itulah pengalaman saya yang kira saya anggap macam berbahaya lah. Bukan berbahaya, ada bahaya dia. Sebab saya cakap berbahaya, sebab kami tidak kena kontak. Kalau kami kena kontak, itu daripada berbahaya sangat berbahaya. Jadi kami pun mungkin akan dapat risiko lah dengan 3 orang kami. Tapi syukurlah tidak terjadi, dan kami pun balik dengan menamatkan kami punya operasi dengan tidak apa-apa yang berlaku lah. Oke lah, itulah pengalaman saya yang saya rasa apalah sikit lah. Yang lain tuh biasa-biasa saja. Yang live lah. Ada lagi satu tapi akan datang. Oke. Nanti kita berjumpa lagi pengalaman saya yang kedua dalam video yang lain. Untuk yang video ini, terima kasih kepada yang sudah menonton dan semoga Anda terhibur. Ini bukan saya karang-karang, bukan saya kasih sedap-sedap, tidak. Ini memang betul-betul pengalaman saya. Oke, boleh cerita kepada anak-anak buah. Macam mana? Oke, jumpa lagi kita di video yang akan datang.